Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kembali kita melanjutkan materi kita dan kali ini kita akan membahas soal rangkaian dua loop tentang hukum 2 Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hukum 1 Kirchhoff. Maaf tentang rangkaian satu loop dengan berbagai cara. Sekarang kita lanjut ke rangkaian dua loop juga dengan beberapa cara. Nanti bisa dipilih cara yang termudah. Kita buka, ya, kita langsung ke soalnya seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian dua loop ya, yang terdiri dari dua tegangan, 2 GKL yaitu dua sumber tegangan dan 3 hambatan. Pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang melewati R1 yang jadi yang ini. Ya, ini saja ya. Sebenarnya bisa kita hitung tiga-tiganya. Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, saya gambarkan dulu arah loop dan arah arusnya seperti ini. Nah, sekali lagi menentukan arah loop terserah kita, boleh mutar kiri, mutar kanan, terserah mutar kiri dua-duanya, mutar kanan dua-duanya boleh, satunya kiri, satunya kanan boleh juga. Jadi tidak ada yang melarang. Nah, kemudian menentukan arah arus juga sama ya. Tapi yang jelas jangan mengarah ke tempat yang sama. Misalkan I3 ini kita balik ke atas, kan berarti kan artinya masuk semua. Kalau seperti itu maka harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar, karena di situ nanti berlaku hukum 1 Kirchhoff. Nah, kita sudah punya dua loop. Nah, tugas kita adalah menentukan persamaan loop 1 dan loop 2. Kita lihat persamaan loop 1. Nah, saya langsung saja munculkan persamaannya. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat sekarang penjelasannya adalah hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita mulai dari sini, karena ini mutar kanan, maka ini ketemu negatif dulu. Jadi min E1. Nah, jadi ini dianggap E1 yang ini. Gitu ya. Kita anggap ini adalah E1. Yang ini adalah E2. Seperti itu. Oke. Kemudian ditambah 2I1. Nah, jadi yang lewat BA FE ini adalah I1, dan yang dilalui oleh I1 adalah R yang 2 ohm ini, maka I1 kali 2. Nah, ditambah I3 kali 2. Kenapa di sini tambah ya? Karena arah arus searah dengan arah loop. Arah arusnya kan sini kan? Ya kan? Ini ke atas. Nah, berarti searah dengan arah loop, maka dia plus 2I1. Ini juga sama, I3-nya ke bawah. Jadi searah dengan arah loop, dan hambatan yang dilalui oleh I3 adalah yang 2 ohm juga, maka plus 2I3. Ini kita sederhanakan bagi 2. Ya, jadi dibagi 2, ini dibalik 2 di kiri kanan ditambah 6 dulu untuk menghilangkan min 6 ini. Jadi 2I1 tambah 2I3 sama dengan 6, atau I1 tambah I2 sama dengan 3. Masing-masing dibagi 2, dapatlah persamaan loop 1. Sekarang persamaan loop 2, dia mutar kanan. Sama kayak ini mutar kiri, mutar kanan. Nah, ini ketemu negatif dulu, maka nanti jadi min E2. Kita lihat persamaannya. Ya, min E2 gitu ya. Nah, di sini arusnya karena mutar kanan. Nah, dan arah I2 searah dengan arah loop, arah I3 searah dengan arah loop, maka ini plus I2 kali 1 ya. Jadi yang dilalui oleh I2 adalah 1 ohm. Nah, untuk yang ini sama tadi gitu ya, sama dengan ini. Jadi plus I3 kali 2 sama dengan 0. Nah, min 8 tambah I2 tambah 2 I3 sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi I2 tambah 2 I3 sama dengan plus 8, persamaan 2. Nah, ternyata ini persamaan 1 variabelnya I1 dan I3. Persamaan 2 adalah I2 dan I3. Jadi nggak sama, maka kita perlu satu persamaan lagi, yaitu persamaan pada titik perjabangan E, yaitu menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Gitu ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk I1 dan I2, yang keluar adalah I3, sehingga berlaku persamaan I1 tambah I2 sama dengan I3, atau di sini I2 sama dengan I3 kurang I1. Nah, jadi kita tetap akan mendapatkan 3 buah persamaan ya. Nah, nanti tinggal ini disubstitusi dan dieliminasi. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kita punya 3 persamaan tadi, persamaan loop 1 gitu ya. I1 tambah I3 sama dengan 3. Persamaan loop 2 adalah I2 tambah I2 I3 sama dengan 8. Sudah kita turunkan tadi. Dan persamaan hukum 1 Kirchhoff untuk titik cabang E adalah I2 sama dengan I3 kurang I1. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah persamaan 3 ini, I2 di sini
saya ganti dengan I3 kurang I1. Ya, jadi I2 di sini ganti dengan I3 kurang I1 supaya nanti variabel di sini menjadi I3 dan I1 bisa kita eliminasi dengan persamaan 1. Nah, ini dia. Sehingga kita dapatkan min I1 tambah 3 I3 sama dengan 8. Ya, min I1 ini 1 I3 tambah 2 I3 jadi 3 I3 sama dengan 8. Nah, ini persamaan 1 dan 4 adalah persamaan dengan variabel I1 dan I3. Ini bisa dieliminasi sehingga kita dapatkan ya, eliminasi ini sudah tidak masalah lagi ya, karena ini matematika dasar yang perlu dikuasai ketika kita belajar tentang rangkaian dua loop. Di sini dapat I1-nya sama dengan 0,25 ampere. Oke, itu kira-kira cara yang harus kita lakukan untuk menjawab soal rangkaian dua loop. Jadi kita turunkan 3 persamaan, kemudian nanti kita substitusi lalu eliminasi. Nah, nanti bagaimana cara mencari I2? Ya tinggal dikembalikan ke salah satu persamaan ini. Ya, kayak gini, yang mana yang ada I1. Jadi kita hitung dulu I3 dulu ya, seperti ini, dapat I1. Dari sini dapat I3. Nanti I2-nya ya I3 kurang I1. Akhirnya dapat ketiga-tiganya. Ya, kemudian kita coba bagaimana kalau pada salah satu cabang ini tidak ada hambatan. Kita lihat. Nah, seperti ini misalkan. Ya, saya langsung tuliskan ya. Ini saya tuliskan jawabannya. Nah, ini pada jalur sebelah kanan itu kan tidak ada ini kan, tidak ada hambatan. Ya, ini sebelah kanan ini tidak ada hambatan. Maka misalkan ini adalah titik ini dan titik ini adalah titik A. Ini adalah titik A dan titik B. Nah, maka kalau seperti ini kita gunakan cara yang gampang saja gitu kan. Jadi kalau di sini nggak ada hambatan, berarti kita bisa tuliskan bahwa PAB-nya sama dengan ini. Itu kan, PAB-nya sama dengan 9 volt. Nah, sekarang tinggal kita lihat lewat jalur kiri kan ditanya adalah yang lewat R3 dan R2. Nah, sekarang kita hitung dulu yang arus yang lewat R3 ya, seperti ini ya. Ini yang lewat R2. Anggap saya itu namanya adalah I3. Ini namanya adalah I2 seperti itu. Nah, ingat ini berlaku hubungan karena VAB sama 9 volt ya, berarti ini tegangan antara B adalah 9 volt, maka kita bisa langsung menuliskan yang tengah itu VAB sama dengan I3 dikali R3. Nah, jadi 9 sama dengan I3 dikali R3-nya sama dengan 10. Ya, dan dapat I3-nya 9/10 ya, jadi 0,9 ampere. Gampang kan? Jadi tidak usah gambar arah loop segala macam, walaupun sebetulnya bisa juga. Nah, sekarang untuk mencari I2 kita lihat jalur kiri nih. Ya, VAB sama dengan, ingat aturan di video sebelumnya ya, aturan menentukan tegangan antar dua titik. Ya, mungkin perlu saya perlihatkan. Ya, ini aturan ini anak-anak yang di video sebelumnya bisa dilihat, nanti dicek. Nah, ini dia. Ya, aturan menentukan tegangan antara dua titik. Ya, lihat di video tentang hukum 1, hukum 2 Kirchhoff di rangkaian satu loop. Nah, sekarang saya lanjutkan ini. Nah, kita kalau lewat jalur kiri kita bisa menuliskan PAB sama dengan yang mutar gitu kan. Ya, jadi dia mutar kiri, maka kita dapat ini ketemu plus dulu. Ya, maka sama dengan nih plus E1 gitu ya. Plus E1. Nah, I2 kan kita anggap dari sini kan, lewat ke searah dari A ke B juga. Nanti plus I2 dikali R yang ada di sini, yaitu R1 dan R2, totalnya 6 tambah 4 10 ohm. Nah, ini jadi ini adalah R1 tambah R. Ya, masukkan PAB-nya ini 9 volt. Itu 9 tambah dengan I1-nya 6 tambah I2. Ya, R1 tambah R2-nya sama dengan 10. Ya.
9 kurang 6, 3 gitu ya, sama dengan 10 I2. Nah, nanti dapat I2 nya sama dengan 0,3 ampere. Nah, nanti yang berapa arus lewat sini ya tinggal ditambah gitu ya, yaitu I3 ditambah I2, karena I2 ke sini, I3 ke sini. Ya, ini masuk pojok, ini meninggalkan, maka nanti yang lewat sini nanti sama dengan 0,9 ditambah 0,3 ampere. Nah, ini cara yang paling gampang menyelesaikan soal rangkaian 2 loop kalau ada di satu cabang itu yang tidak ada hambatannya. Jadi paling cepat. Bukan berarti tidak bisa menggunakan persamaan persamaan seperti pada soal sebelumnya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ya, ini yang tadi itu. Nah, ini contoh soalnya. Ya, soal-soal ini adalah soal yang bisa dikerjakan dengan cara yang tadi, gitu ya. Jadi kita punya, nah ini adalah, nah ini, misalkan ini A, ini adalah B. Nah kita tahu ini jalur kiri ini kan nggak ada hambatan, maka VAB-nya sama dengan 10 volt gitu loh. Jelas ya? Jadi VAB-nya langsung saja VAB sama dengan E1 gitu kan. Itu sama dengan 10 volt. Nah, berapa arus yang lewat R1 ini ya langsung karena tegangannya sama semua dalam semua arah gitu ya. Maka kalau lewat jalur tengah kita tuliskan VAB itu sama dengan I, anggap saya ini adalah sini adalah I1 ya, I1 dikali R1. Tadi kan VAB nya kan 10 sama dengan I1 nya dikali R1 nya 4 kan ya, berarti dapat ya, kita pakai X ya, I1 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5 ampere. Terus bagaimana arus yang lewat sini? Ya dengan aturan tegangan antara dua titik tadi sama juga kita bisa tuliskan VAB sama dengan, kalau lewat sini kan berarti kan ini plus nih, ketemu plus dulu berarti 12 E2 gitu ya, E2 ditambah ya, anggap ini I nya ke situ ya, I nya sama dengan ke sini, ini I nya I2 saja, tambah I2 dikali R, ini ada 2 ini, ada 1 ya, dikali R2 ya, masukkan VAB nya sama dengan 10, I2 nya 12 volt gitu ya, tambah I2 nya belum ada, kali R2 nya sama dengan 2 ohm. Nah, 10 kurang 12 berarti kan min 2 sama dengan 2 I2. Nah, ternyata I2 nya sama dengan ya min 1 ampere. Artinya arah I2 itu seharusnya arahnya mutar kiri. Nah, ini cara yang paling gampang ya menghitung menyelesaikan soal rangkaian 2 loop. Artinya nggak perlu ditentukan bersamaan loop 1, loop 2, hukum 1 kiri, nggak usah, langsung menggunakan konsep ya, tentukan dulu tegangan antara dua titik kalau memang kondisinya seperti ini. Jadi sama kayak soal sebelumnya, ada cabang yang tidak ada hambatannya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk rangkaian 2 loop. Semoga ini membantu. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya lewat channel ini atau langsung ke WA saya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.